Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Jam di komputer saya sudah menunjukkan pukul 4. Artinya ini waktunya kita memulai acara sersan kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan memulainya, dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang sebuah kitab, yaitu kebetulan namanya sama begitu ya dengan saya, yaitu adalah kitab Samuel. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, sebelum kita berjalan lebih jauh membahas tentang dua kitab, tepatnya 1 dan 2 Samuel begitu ya. Dua kitab yang luar biasa seru, luar biasa ya, dibilang monoton tapi dibilang seru, dibilang basic ya basic, dibilang sederhana ya sederhana, dibilang kaya akan sejarah ya kaya akan sejarah juga. Jadi sebelum kita membahas kitab yang unik ini, mari kita mengangkat sebuah lagu yang mengantar pertemuan kita pada kesempatan ini, di mana lagu pembuka kita diambil dari Kidung Jemaat nomor 392, Kidung Jemaat 392 yang berjudul Ku Berbahagia. KJ 392, Ku Berbahagia akan menjadi pujian pengantar kita. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kau punya aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Masa sempurna nikmat penuh, surga surgawi melimpah hidup. Lagu malaikat amat melulu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Ya, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita membuka pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini, kami boleh kembali berkumpul untuk bersama-sama melanjutkan pembahasan kami mengenai kitab-kitab yang ada dalam Alkitab ya Tuhan. Berkati jalannya percakapan kami, perbincangan kami, segala proses yang terjadi, agar semuanya boleh mendekatkan kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Mampukan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, biarlah apa yang dikatakannya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dua buah kitab ya, bukan satu kitab gitu ya. Dua buah kitab, yakni 1 sampai 2 Samuel gitu ya. Kita akan mendalami sedikit ya, tidak terlalu banyak tapi sedikit tentang kitab yang ya tadi saya bilang, dibilang membosankan ya membosankan, karena kalau kita baca flow ceritanya ya seperti cuman 3 tokoh yang bermain di sana, tidak lebih daripada itu. Dibilang seru ya seru juga gitu, karena ini menjadi sebuah kitab yang ya luar biasa lah begitu, menjadi kitab yang saya katakan kitab transisi. Karena apa? Karena sebelum kitab Samuel itu adalah sesuatu yang kita bahas di bulan kemarin, yaitu
namanya kitab Hakim-Hakim. Dan juga setelah kitab Samuel ada 2 buah kitab. Yaitu kitab apa Bapak Ibu namanya? Setelah kitab Samuel ada kitab apa? Ayo di Perjanjian Lama. Raja, betul. Tadi ada yang jawab raja-raja tadi saya lihat ya Bapak Ibu. Cuman memang mic-nya belum nyala, tapi oke lah. Raja-raja. Kenapa penting? Karena menjadi kitab transisi. Transisi dari mana ke mana nanti kita bahas. Ya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan bersama melihat ya kitab 1 sampai 2 Samuel ini ya. Dan seperti biasa pengantar dahulu ya. Sebelum kita berjalan lebih jauh, kita akan masuk kepada sesi pengantar. Pengantarnya apa gitu ya. Nah, pengantarnya Bapak Ibu bicara tentang kitab 1 sampai 2 Samuel. Ini saya lupa menambahkan tulisan 1 sampai 2-nya. Nah, ini menjadi kitab yang mengantara atau kitab yang mentransisikan ya, memaparkan transisi. Apa transisi yang dipaparkan? Transisi model kepemimpinan Israel ya. Sebelumnya kitab Hakim-Hakim memaparkan bagaimana bangsa Israel itu dipimpin oleh para hakim ya. Sekarang menjadi bangsa yang dipimpin secara monarki konstitusional, dipimpin oleh raja ya. Raja dan perdana menterinya dan segala macamnya. Nah, ini menjadi transisinya ya, menjadi kitab yang mentransisikan itu. Lalu juga yang berikutnya Bapak Ibu, dalam kitab Samuel ini ternyata penulisnya tidak satu. Karena apa? Karena kalau kita baca Samuel itu mati di 1 Samuel 15. Di situ ada tulisannya 1 Samuel 15 ayat 1 kalau nggak salah. Samuel mati, gitu ya. Akhirnya matilah Samuel di ayat 1. Tapi kok kitabnya sampai 2 Samuel? Nah, ternyata penulisnya ada 3. Selain yaitu penulis utama yang namanya Samuel tadi, ada 2 orang yang lain yang menambahkan, yang juga menjadi bagian dari editor, yaitu Nabi Gad namanya dan Nabi Nathan. Nah, Nabi Nathan ini nanti kita sangat kenal Bapak Ibu, khususnya di kehidupan Daud. Ketika dia mengingatkan Daud tentang titik dengan seorang istri prajuritnya yang bernama ya, namanya Berseba gitu ya. Tapi apa yang diingatkan Bapak Ibu? Ada yang ingat Nabi Nathan mengingatkan apa? Bahwa Daud telah dengan Berseba. Ayo, apa yang Daud lakukan? Nah, tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Takut salah, Pak. Nah, kenapa? Takut salah. Salah. Ya salah kita perbaiki lah. Selingkuh. Berselingkuh, betul sekali. Itu jawabannya tepat sekali ya. Daud berselingkuh dengan Berseba. Berseba itu istrinya siapa? Bapak Ibu? Uria. Istri Uria. Uria itu siapa? Raja. Hah? Siapa, Cing? Panglima ya? Panglima. Salah satu pasukan ya. Pasukan ya. Ya, pasukan lah ya. Salah satu pasukan gitu ya. Kenapa Daud berselingkuh dengan Berseba nanti bisa dibaca sendiri di Alkitabnya ya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Yang mengingatkan itu namanya Nabi Nathan. Ya, dengan sebuah perumpamaan. Dia buka tuh ya, dengan ada begini gitu ya. Lalu terakhir Daud langsung sadar di situ dan akhirnya Daud berkuasa. Karena apa? Karena di situ lahirlah anak yang menjadi buah perselingkuhan mereka yang pertama. Yang pertama mati, tapi yang kedua itu jadi seorang yang hebat, dikenal akan kebijaksanaannya. Ya, anaknya ada 2 tuh yang dari hasil perselingkuhan dengan Berseba itu. Yang satu mati setelah Daud berkuasa gitu ya. Yang kedua ini jadi orang hebat, ya, jadi orang hebat, dikenal akan kebijaksanaannya ketika dia pertama kali mendapatkan kasus itu, kasusnya soal anak yang mau dipotong 2. Nah, dia langsung menyatakan udah anaknya dipotong 2. Siapakah namanya? Salomo. Salomo ya. Salomo itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian itu adalah anaknya Daud dengan Berseba. Begitu ya. Nah, lanjutlah. Kita kembali ke kitab Samuel ya. Lalu ternyata Bapak Ibu di dalam kitab Samuel ini kalau kita membaca semua kitab Samuel tidak hanya bercerita soal Samuel ya,
Kalau kita kan pernah bahas ya soal kitab Yosua ya. Kalau kitab Yosua itu kan bercerita tentang Yosua aja, jadi obituary-nya si Yosua. Selesai apa yang dia lakukan ketika Yosua mati, selesailah kitab itu ya. Tapi kalau kitab Samuel, Bapak Ibu, Samuelnya mati di 1 Samuel 15, kitabnya tidak selesai, masih panjang ya, masih sangat panjang kitabnya. Masih berpasal-pasal, bahkan ada satu kitab lagi, extension gitu ya. Karena apa? Dia juga bercerita tentang Saul, raja pertama Israel, dan Daud, raja kedua Israel. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada cerdas cermat, bukan hanya level anak-anak, tapi level orang dewasa, level lansia, level remaja, nanti ada karena ada beberapa, saya lihat di sini tadi sudah saya forward ke grup katekisasi, dan juga mudah-mudahan ada orang tua katekisasi yang ikut di sini. Kalau nanti anaknya ikut cerdas cermat, tolong dikasih tahu ya, jawabannya berapa jumlah raja Israel sebelum perpecahan. Jumlahnya itu ada 3, jangan dijawab cuma 2. Orang lupa suka memang sama raja pertama, yaitu Saul ya. Ada Saul, ada Daud, dan yang ketiga adalah Salomo. Setelah Salomo yang terjadi Israel berpisah lah ya. Israel itu nanti bahasan di kitab Raja-Raja. Berpisahnya pada saat kapan dan siapa yang memisahkan dan kemana berpisahnya, itu nanti ada di bahasan kitab Raja-Raja di bulan depan ya. Jadi di kitab Samuel ini Bapak Ibu bercerita soal 3 tokoh utama ya. Ada Saul, ada Samuel, dan juga Daud. Salomo tidak diceritakan di sini. Salomo masuknya nanti di Raja-Raja. Nah, Bapak Ibu, juga kalau kita bicara tentang kitab ini, maka kita harus melihat dulu nama kitab ini diambil dari mana gitu ya, dari orang siapa. Siapakah Samuel itu? Ternyata Samuelnya yang dibahas bukan yang di depan Bapak Ibu, ya lain. Ya, ini yang di depan Bapak Ibu kebetulan aja namanya sama gitu ya. Ngikut-ngikutin gitu ya. Ya, cocokologi. Tapi Samuel yang dibahas di sini adalah Samuel yang ada di Alkitab ya. Siapakah Samuel? Anak dari yang pertama, anak dari Elkana dan Hana. Alkisah Bapak Ibu kalau kita baca di 1 Samuel ya, ini salah ini. 1 Samuel 1 ini bukan 1 Samuel 18 sampai 20 gitu ya. 1 Samuel 1 ayat 18 sampai 20. Maksudnya itu ya. Samuel itu adalah anak dari Elkana dan Hana. Elkana punya 2 orang istri. Yang satu bernama Hana, yang satu namanya Penina ya. Apa yang membedakan antara Hana dengan Penina? Ayo, Ibu. Kalau Hana titik, Penina titik, apa yang membedakan? Yang pasti Hana bukan lebih jangkung daripada Penina ya, Bapak Ibu. Bukan soal tinggi badan, bukan soal ini, tetapi berkaitan dengan keturunan. Hana titik, Penina titik. Ayo. Penina tidak punya anak. Penina tidak punya anak, Bu Marcel? Bukan. Sepertinya terbalik. Sabar, Pak, sabar. Hana yang tidak memiliki keturunan. Punya anak. Kalau Penina punya atau tidak, Pak Ibu? Punya. Tetapi Elkana mengasihi siapa? Hana. Elkana mengasihi Hana. Ya. Kalau kita baca di 1 Samuel 1 ayat 18 sampai dengan 20 ya, kita di situ bisa melihat bagaimana proses kelahiran Samuel. Karena apa? Samuel lahir setelah doa Hana itu dijawab gitu. Dan diceritakan kalau kita baca di dalam 1 Samuel 1 juga, di situ Hana anaknya tidak hanya Samuel. Karena apa tuh? Tuhan dalam tanda kutip memberikan ganti. Eli mengatakan kepada Hana, Tuhan akan memberikan gantinya. Dan di situ jadi banyak juga anaknya Hana gitu. Dan Samuel akhirnya punya banyak saudara di situ. Ya, bukan anak tunggal, dia anak yang banyak saudaranya sebenarnya Samuel itu. Kalau kita baca di 1 Samuel 1. Dan yang kalau kita lihat juga arti nama Samuel. Orang selalu mengatakan anak yang diminta dari Tuhan. Luar biasa ya. Tuhan ditagih anak, Tuhan berikan saya anak. Wah, itu sudah keliru Bapak Ibu ya. Jadi Samuel itu maknanya sebenarnya adalah Allah mendengar. Shema, dari kata Shema, dari kata Shemu ya. Selain mendengar tapi juga apa? Ada makna yang kedua, merancangkan. Ya. Yang ketiga juga apa? Menempatkan. Ya. El itu artinya Allah, God. Ya. Shema, Shemu atau Semu itu
artinya mulai dari mendengar, ya, listen, God listens. Yang kedua, God plans, gitu ya, Tuhan merancangkan. Terus yang ketiga, Tuhan menempatkan. Ya, itu arti nama Samuel. Ya. Jadi kalau ada yang bilang arti nama Samuel apa, saya juga bertobat sih hari ini Bapak Ibu, karena dulu zaman SD ditanya apa arti namamu Samuel, anak yang diminta dari Tuhan, gitu ya. Bertobat saya hari ini karena apa? Salah. Artinya salah, bukan diminta. Siapa kita minta-minta sama Tuhan? Hebat kali kita ini ya. Samuel itu artinya adalah anak yang dirancangkan oleh Tuhan, anak yang ditempatkan oleh Tuhan, atau Allah mendengar doa, ya. Jadi bukan diminta, ya, ditempatkan. Jadi sebenarnya Allah yang punya rencana, bukan si Hana yang punya rencana. Cuman Hana mempunyai nazar. Makanya Samuel ini menjadi nazir dari Hana. Sesuatu yang dinazarkan dan itu terjadi, maka itu menjadi sebuah nazir, diberikan, ya. Dan kalau kita lihat juga ini tentang Samuel, dia lahir tempatnya itu namanya Ramathaim Zophim, ya, di 1 Samuel 1 ayat 20. Dan dia meninggal di Rama, 1 Samuel 25 ayat 1. Para penafsir memperkirakan usianya mungkin sudah ya sekitar 60-70-an lah ya. Saya tadi karena sebelum Masehi jadi ngitungnya agak susah ya Bapak Ibu. Mungkin sekitar 70 tahun, 70 sampai 80 tahun seperti kata kitab Mazmur. Manusia paling kuat umurnya 70 tahun tetapi manusia umurnya 70 tahun paling kuat 80 tahun tetapi kebanggaannya adalah titik-titik. Penderitaan dan sengsara. Dan penderitaan, ya. Kurang lebih seperti sekitar segitulah umurnya Samuel itu ketika dia meninggal. Dan dia menjadi sosok yang mengurapi 2 raja Israel, Saul dan Daud. Serta apa? Samuel selain seorang nabi dan juga hakim, dia juga dikenal sebagai seorang pelihat. Seer, S-E-E-R, ya. Dia seorang pelihat, ya. 1 Samuel 9 ayat 9 mengatakan pelihat. Seorang pelihat. Jadi Samuel itu posisinya selain dia jadi hakim, dia jadi nabi dulu, ya. Dia jadi nabi dulu, baru dia dalam pasal kesekian, ada nanti kita bahas, dia juga menjadi hakim, ya. Setelah menjadi hakim, memerintah atas Israel, tetapi di 1 Samuel 9 dia juga punya karunia untuk menjadi pelihat. Seperti Nabi Gad. Nabi Gad itu punya karunia untuk melihat. Ada di 2 Samuel kalau nggak salah. Dia nabi yang juga punya karunia untuk melihat, ya, melihat sesuatu, ya, pelihat. Jadi bukan melihat, ya, kalau kita bicara tentang karunia melihat kan selalu pikiran kita itu ke arah makhluk yang halus-halus itu ya Bapak Ibu ya. Boneka gitu ya. Makhluk halus itu kan boneka, spray, guling, bantal ya. Kalau yang lain itu kan makhluk astral. Bukan seperti itu. Pelihat itu maksudnya adalah dia bisa dalam tanda kutip mendapatkan karunia dari Tuhan untuk melihat sesuatu yang ada di depan, sesuatu yang jauh di masa depan. Oh, kalau kamu seperti ini nanti begini. Beda dengan peramal ya. Kalau peramal itu kan meramalkan. Ya, zaman saya SD dulu namanya ramalan cuaca, bukan perakiraan ya. Kalau ramalan itu kan bisa terjadi, bisa tidak. Nah, kalau pelihat ini bisa melihat. Dia itu udah pasti kejadian dan itu akan terjadi kalau kamu seperti ini. Itu pelihat, ya. Nanti terbuktinya di mana? Terbuktinya ketika di 2 Samuel, 1 Samuel juga masih ketika Saul nanti bertemu dengan rohnya Samuel, gitu ya. Jadi Samuel itu jadi roh itu tetap aja masih bisa mewartakan kebenaran firman Tuhan, ya. Dan Bapak Ibu tentang Samuel ini, dia menjadi anak asuh dari Eli setelah diserahkan kepada Tuhan oleh orang tuanya. Kita bisa lihat di Samuel 3 ayatnya yang pertama. Di situ Samuel sudah diserahkan di dalam pengasuhan Imam Eli. Nah, dari karakter tentang Samuel ini kita akan melihat tentang penggolongan kitab-kitabnya. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab 1 sampai dengan 2 Samuel itu bisa digolongkan ke dalam beberapa pasal yang bahasannya 11-12 gitu ya. Jadi bahasannya apa aja? Ada beberapa yang bisa kita golongkan. Yang pertama, kalau kita lihat dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 1 Samuel 7 ayat yang ke-17, itu narasinya atau ceritanya tentang Samuel dan apa yang dilakukannya. Termasuk ketika dia menjadi seorang hakim.
Di situ narasinya. Dari 1 Samuel 1 sampai 1 Samuel 7 gitu ya, Samuel baru jadi hakim di 1 Samuel 7 setelah peristiwa yang dikatakan sebagai Ebenhaezer, di mana sebuah titik-titik-titik diletakkan untuk mengingatkan sampai di sini Tuhan menolong kita. Apa yang diletakkan oleh Samuel? Yang dibilang sebagai Ebenhaezer. Di situ. Ayo, ada yang tahu Bapak Ibu benda apa yang diletakkan oleh Samuel? Yang pasti bukan peralatan onderdil mobil ya, Bapak Ibu. Ayo, apa coba? Sebuah benda yang diletakkan oleh Samuel dan di situ dia mengatakan, sampai di sini Tuhan menolong kita, Ebenhaezer. Ayo, ada yang ingat? Aduh. Ayo coba. Ingat Bapak Ibu, 1 Samuel 7. Dia mengambil sebuah batu dan mendirikannya. Betul. Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya menjadi Mispa. Batu dan mendirikannya sampai di sini di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaezer. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketemu nggak batunya? Sepertinya tidak ada ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa batunya tidak ketemu? Karena Bapak Ibu, setelah dari situ kan masih ada peperangan juga dengan orang Filistin. Masih ada peperangan. Walaupun dengan orang Amori ada damai. Tapi peperangan masih tetap berlanjut dengan orang Filistin. Ya, terus dengan orang Filistin berperang. Oleh karenanya ada penafsir yang memperkirakan bahwa batu itu dipindah-pindahin. Ya, jadi walaupun tidak tercatat, ini penafsiran ya, ahli tafsir yang mengatakan. Jadi dia memperkirakan karena tidak ketemu, jadi si batu itu tuh dibawa, ya, dibawa untuk menjadi sebuah monumen peringatan yang bergerak. Oh, sampai di sini. Selain untuk memperingati bahwa Tuhan telah menyertai, yang kedua juga memperingati apa? Ini batas wilayah kita, ya, konsep batas wilayah. Lalu juga yang kedua, Bapak Ibu, penggolongannya adalah dari 1 Samuel 8 sampai dengan 1 Samuel 15 itu tentang relasi antara Saul dengan Samuel. Di mana 1 Samuel 8 itu menjadi momen di mana Israel menghendaki seorang raja. Ya. Bangsa Israel meminta seorang raja. Kenapa bangsa Israel meminta raja? Nanti kita bahas di belakang. Ada fun facts-nya ya di 1 Samuel 8 gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau cari-cari tahu dari sekarang, boleh silahkan dibuka. Ya. Dan ini di sini juga ada pengurapan Saul. Setelah Samuel di 1 Samuel 8 itu juga kesel-kesel dulu gitu ya. Jadi kalau kita membaca 1 Samuel 8 itu tuh ada kesel-keselnya juga Samuel gitu ya. Ketika bangsa itu meminta raja begitu ya. Samuel itu sempat kesel. Kita bisa baca di 1 Samuel 8 ayatnya yang ke-6. Mengesalkan hati Samuel. Kesel juga, berdoalah Samuel kepada Tuhan. Ya. Di situ Tuhan mengajar Samuel lagi di usia tuanya untuk terus mengikuti perintah Tuhan dan menjadi hamba Tuhan yang sejati, bukan menjadi hamba Tuhan yang abal-abal, begitu ya. Dan di sini Saul dilantik, termasuk bagaimana nanti Saul juga memerintah dengan ya segala ya kurang lebih seperti itunya lah ya Bapak Ibu ya, naik turunnya itu. Dan yang ketiga penggolongannya dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 2 Samuel 1 ayat 27. Berkisah tentang pengurapan Daud menjadi raja, hubungan Daud dengan Saul dan juga kematian Samuel. Saya salah. Harusnya Samuel itu mati di 1 Samuel 25 ya. Jadi di 1 Samuel 25 ayatnya yang pertama di situ dengan tegas dikatakan kematian Samuel. Jadi tapi dia sebelum mati dia mengundurkan diri dulu. Ada pasalnya. Samuel minta diri dari bangsa itu, ya. Jadi dia resign setelah Saul jadi raja, dia resign, dia pindah ke kota yang namanya Rama. Di situ dia berkarya sampai dengan akhir hayatnya, gitu ya. Dari pasal 16 sampai dengan 2 Samuel 1 ayat 27 ini menceritakan tentang bagaimana relasi Daud dengan Saul, Daud dengan Yonatan, Samuel mati, lalu juga
dan teman-temannya, segala kronikel, segala cerita-cerita perjalanan bagaimana Saul mengejar Daud, Daud diurapi ketika Saul masih menjadi raja, itu bentuk kudeta juga ya Bapak Ibu, bahwa Tuhan mengkudeta Saul ya. Gitu ya. Nah, ini kudeta di Israel terjadi di 1 Samuel ya. Seru makanya kitab ini, selain membosankan tapi seru juga. Karena ada kudetanya di situ ya. Di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 2 Samuel 1 ayat 27 Bapak Ibu bisa melihatnya. Juga selain daripada itu yang keempat golongannya adalah 2 Samuel 2 ayat 1 sampai dengan 2 Samuel 20 ayat 26. Nah, ini ceritanya tentang Saul yang sudah mati, lalu Daud menjadi raja, terus siapa yang harus dihadapi oleh Daud, karena tidak mudah juga jalannya Daud jadi raja Bapak Ibu. Setelah Saul mati, Daud tidak otomatis jadi raja. Dia menghadapi dulu lawan-lawan politiknya gitu ya. Karena ada yang pengen jadi raja juga gitu ya. Selain Saul, dia juga ada ya panglima-panglimanya, saudara-saudara, kroni-kroninya pengen jadi raja. Tapi kan sebenarnya de-jure-nya, karena bangsa Israel adalah bangsa yang teokratis, maka raja itu adalah pilihan absolut Allah. Ya. Nah, Daud ini menghadapi semuanya di dalam kuasa Tuhan. Sampai Daud itu bisa menjadi raja. Menjadi raja yang sah, dia memerintah atas Israel dengan segala apa yang dia lakukan, gitu ya, benar-benar menjadi gembala Israel, terus masih berperang juga, gitu ya, untuk perluasan wilayah dan segala macamnya. Dan penggolongan yang terakhir, Bapak Ibu, dari 2 Samuel 21 ayat 1 hingga 2 Samuel 24 ayat 25, ini informasi-informasi tambahan, hanya atasnya saja. Jadi, tiga tokoh utamanya sudah dibahas dalam 4 golongan itu. Nah, ketika di akhir-akhirnya 21 ayat 1 sampai 24 ayat 25 hanya 3 pasal, itu cuma atasnya tambahan aja, attachment tambahan. Yang menjadi keturunan Saul siapa, lalu juga bagaimana yang Daud lakukan terhadap keturunan Saul, ya. Mephiboset kalau nggak salah ada di sini, begitu ya, masih keluarganya Saul yang di dalam tanda kutip diprotek oleh Daud, gitu ya, cerita tentang Mephiboset kalau nggak salah di sini, dan cerita-cerita lainnya, begitu ya, informasi-informasi tambahan tentang apa yang terjadi pada masa pemerintahan Daud maupun transisi ke pemerintahan Daud dari masa pemerintahan Saul. Nah, Bapak Ibu juga saudara-saudari sekalian, ketika bicara tentang 1 sampai 2 Samuel, maka ada beberapa fakta menarik yang bisa kita lihat di sini. Apa saja fakta menarik? Yang pertama, 2 kitab ini walaupun 2 kitab ya Bapak Ibu, tapi tokoh sentralnya tuh 3. Yang punya narasi besar itu tuh cuma 3, walaupun di awal ada Imam Eli, tapi Imam Eli nggak terlalu banyak porsinya. Cuma diceritanya Imam Eli sudah tua, lalu dia menjadi pengasuhnya Samuel, dan yang ketiga anak-anaknya Imam Eli. Siapa namanya Bapak Ibu 2 anaknya Imam Eli? Ofni dan Pinehas. Ofni dan Pinehas. Apakah mereka tuh melakukan yang baik atau yang jahat di hadapan Tuhan? Yang jahat, ya. Hanya soal Imam Eli. Sisanya ya bahas tentang Samuel. Lalu habis Samuel bahas tentang Daud. Saul dulu, bahas tentang Saul. Setelah Saul, anak-anaknya persahabatan dengan Daud juga, antara Yonatan dengan Daud, keturunannya Daud. Bahasan tentang Daud, sedikit bahasan tentang Daud. 3 itu doang yang dibahas di dalam kitab Samuel secara 2 kitab dan secara besar. Ini beda dengan Hakim-Hakim ya. Ketika kita bicara Hakim-Hakim, tokohnya banyak banget di situ. Padahal kitabnya singkat, nggak terlalu banyak. Dan juga ada tokoh-tokoh yang cuma dibahas beberapa ayat, 1, 2, 3 ayat. Ada juga yang sampai 1 pasal gitu ya. Ada yang beberapa pasal. Ini beda. 2 kitab ini, 1 dan 2 Samuel, tokoh sentralnya cuma 3. Samuel, Saul, Daud, beres. Selesai masalah. Ya, kalau kita mau tambahin tokoh sentralnya juga adalah bangsa Israel pastinya ya, yang menjadi penonton aktif ya. Dan juga yang kedua, walaupun kalau kita lihat di kitab Samuel ini Bapak Ibu, walaupun sudah menjadi bangsa yang monarki kerajaan ya, monarki konstitusional lah bahasa kerennya, tetapi apa? Bangsa Israel itu tetap bangsa yang teokrasi. Allah yang mengatur siapa yang menjadi raja. Tetap bukan demokrasi ya, bukan
pilihan rakyat, tapi pilihan Tuhan, teokrasi. Allah nggak seneng sama Saul, ya sudah, cop kudeta, Daud diurapi. Waktu itu ketika Daud diurapi, Bapak Ibu, Daud diurapi, Saul itu masih jadi raja yang aktif. Makanya Samuel itu ketakutan. Lu yang bener Tuhan, lu gila apa? Itu masih jadi raja, gue disuruh ngurapin lagi. Ada tuh di dalam itu. Makanya kan kalau saya ditanya sama Saul, mau pergi ke tempatnya Daud, ketemu Isai, saya harus jawab apa? Samuel tuh takut. Gitu-gitu Samuel juga takut, Bapak Ibu. Ya. Makanya Tuhan bilang, ya udah lu jawab gini aja, mau ini. Suruh ketemu Isai di sini, persembahkan ini, nanti lu main ke rumahnya. Jadi situ. Jadi ketika Saul masih aktif pemerintah, Daud sudah menjadi raja. Dan dalam kitab ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan bisa melakukan kudeta. Ya, dengan segala cara dia bisa lakukan. Karena tidak ada yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Termasuk di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mau mengkudeta kehidupan kita, bisa saja. Apa yang kita miliki pada saat ini, posisi yang kita rasakan saat ini termasuk jabatan kita, ketika Tuhan mau kudeta, kapan saja, dalam waktu apa saja, bisa. Kitab Samuel mengajarkan kita tentang itu. Apalagi yang bisa kita lihat fakta menariknya. Nah ini, Samuel baru menjadi hakim setelah di Israel setelah peperangan melawan Filistin di Mizpah. Di 1 Samuel 7 ayat 9 sampai dengan 14 yang menjadi peperangannya momen Ebenezer itu, dan 15 sampai 17 itu Samuel menjadi hakim. Jadi Samuel itu dari 1 Samuel 1 gitu ya, setelah dia mendapat jabatan nabi, ketika firman Tuhan dinyatakan, setelah Samuel dipanggil itu, berapa kali Samuel dipanggil Bapak Ibu bacaan kita kemarin? Ada yang ingat berapa kali Samuel dipanggil oleh Tuhan? 3 kali, Pak. 3 kali? Yo, 3 kali kita simpan jawabannya. Ada jawaban lain Bapak Ibu? Ayo, 3 kali atau berapa kali? 4 kali. 4 kali. Nah, coba kita hitung ya. Dari ayat 1. Di ayat 4, 1 Samuel 3 ayat 4. Ini saya ganti dulu displaynya sebentar. Supaya bisa keluar kita punya bacaan ayatnya. Nah, di ayat 4 kita bisa lihat sini. Tuhan memanggil Samuel, 1 kali ya. Terus di ayat 6, Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. 1 tambah 1 berapa Bapak Ibu? Saudara-saudari? 1 tambah 1? 2 ya, bukan jendela ya. Ya, sekarang 2. Terus di sini dikatakan, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. 2 tambah 1 berapa? Ketiga ya, tidur. Pergilah tidur, dan apabila ini datanglah Tuhan seperti yang sudah-sudah, berarti ada berapa? 3 tambah 1? 4 ya. Jadi Bapak Ibu kalau manggil orang 4 kali, jangan 3 kali. Kalau 3 kali nggak denger, 4 kali baru kedengeran ya. Termasuk Samuel ini 4 kali dipanggil baru dia menjawab. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar ya. Jadi pelajaran juga nih buat kita. Karena orang biasa manggil, aduh saya manggil sekali nggak dijawab, 2 kali nggak dijawab, 3 kali nggak dijawab, udah saya pulang aja. Ternyata memang harus 4 kali Bapak Ibu panggil orang itu ya. Samuel aja dipanggil 4 kali baru nyadar itu Tuhan ya. Tapi kalau Samuel yang di depan Bapak Ibu, jangan lupa pencet belnya supaya kedengeran. Ya. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, baru menjadi hakim itu setelah peperangan di Mizpah. Ya. Ketika jabatan Nabi itu dipercayakan, itu Samuel di 1 Samuel 3. Di 1 Samuel 3 ayat 20, tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. 1 Samuel 3 itu Samuel jadi nabi. Ya. Baru jadi hakim di 1 Samuel 7. Itu yang menarik. Nah, yang berikutnya apa fakta menariknya? Nah ini juga yang menarik Bapak Ibu. Kenapa bangsa Israel meminta raja? Karena Bapak Ibu ternyata hidupnya Samuel itu ya kurang lebih mirip-mirip dengan Imam Eli. Ya. Pada akhirnya. Imam Eli punya anak berapa Bapak Ibu?
2, Pak. 2. Wah. Samuel punya anak berapa ini di slide saya tulisannya? 2. 2 juga. Ya. Namanya Yoel dan Abia. Iya. Kalau kita membaca 1 Samuel 8, Bapak Ibu, ini saya tunjukin kitabnya. Kenapa bangsa Israel meminta raja? Inilah sebabnya. Gara-gara anaknya Samuel ini. Ya, kadang-kadang ya Bapak Ibu, jabatan menjadi ini suka akhirnya membuat keluarga tertinggal gitu ya. Kalau kita lihat di sini di 1 Samuel 8, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nih kalau sekarang orang baca kayak gini langsung bilang politik dinasti ya. Tapi itu sesuatu yang terjadi dan nyata gitu loh Bapak Ibu. Di mana-mana itu ada ya. Nah, nama anaknya yang sulung ialah Yoel dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di sebuah tempat namanya Beersheba, ya, Beersheba. Tetapi di ayat 3 kita bisa melihat anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Berbeda dengan Samuel yang menjaga integritas diri, anak-anaknya tidak. Ya ini terjadi lagi. Kalau kita bicara Hofni dan Finehas, mereka itu justru jadi anak-anak yang merusak gitu ya, sampai istilahnya kan di bait Allah itu ada penari, itu penarinya dalam tanda kutip dipakai sama mereka, digagahi gitu ya, dikasih keganasan itu gitu ya. Nah ini anaknya, walaupun anaknya Samuel ini tidak seperti ya hampir ya kejahatannya tidak separah Hofni dan Finehas, tapi ya kacau-kacau juga gitu ya, menerima suap, mengejar laba, memutarbalikkan keadilan. Seharusnya sebagai seorang hakim dia bisa memerintah dengan baik, meminta dengan adil, memerintah dengan bijaksana. Yang terjadi di sini mengejar keuntungan untuk dirinya sendiri, menerima suap, memutarbalikkan keadilan. Oleh karenanya di ayat 4 kita bisa lihat, berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Nah, ini Bapak Ibu yang terjadi. Kenapa bangsa Israel meminta raja? Karena anak-anaknya Samuel tidak ada yang bisa menjadi penerusnya. Dan Samuel ya pada saat itu masih berkuasa. Dan kalau kita lihat di sini, waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah, perkataan itu mengesalkan Samuel. Jadi ada kesalnya juga, karena apa? Samuel itu pengen dikudeta istilahnya. Gue udah capek-capek, istilahnya menaklukkan segala tempat, tabut Tuhan dikembalikan pada saat pemerintahan Samuel. Sekarang lu minta raja. Dikudeta nih, setengah dikudeta Samuel ini. Karena apa? Karena nggak ada penerusnya. Ya mau buat apa kalau pemimpin tidak punya penerus yang bisa diandalkan selain daripada dikudeta. Ini Bapak Ibu. Kenapa bangsa Israel meminta raja? Ya gara-gara anaknya Samuel. Makanya kitab Samuel ini menjadi kitab transisi dari pemerintahan bangsa Israel yang dipimpin oleh hakim menjadi pemerintahan yang dipimpin oleh raja. Ya. Yoel dan Abia, anak-anaknya Samuel, dinilai tidak cakap. Ya, kalau ada yang punya anak namanya Yoel atau namanya Abia, mudah-mudahan tidak seperti anak-anaknya Samuel ini ya. Mudah-mudahan mereka hidup jujur, mereka hidup sejahtera dan berbakti kepada Tuhan ya. Karena ini kejahatan-kejahatannya parah juga. Nah, lalu yang berikutnya apa Bapak Ibu? Masih ada fakta menarik nggak Pak? Masih jawabannya. Kalau kita lihat 1 Samuel 25 ayat 1, Samuel itu sudah mati di situ ya. Tapi apa? Samuel itu masih berkarya gitu. Mungkin karena dia kesal sama bangsa Israel. Tetapi roh Samuel itu muncul dalam 1 Samuel 28. Kalau kita baca itu Saul berada di Endor, sebuah tempat ya. Sebuah tempat ketika dia dalam posisi waktu itu sedang mengejar gitu ya. Mengejar Daud ya, karena itu adalah raja yang dilantik ya. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel gitu ya. Daud itu mau maju tapi Samuel sudah mati. Ya, Samuel sudah mati, seluruh orang Israel meratapi dia dan telah menguburkan. Ceritanya nih
Samuel sudah dikuburin ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini saya tunjukin slide-nya. Nah, ya. Samuel sudah mati. Samuel sudah mati, meratapi. Saul menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil roh, arwah, dan roh peramal. Filistin berkumpul. Ketika Saul melihat tentara Filistin kambuh penyakitnya, takut, dan hatinya sangat gemetar. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Saul berkata, carilah seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Nah, ya, hati-hati Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah tidak menjawab, tandanya kita sudah tidak dipedulikan sama Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita seperti Saul ya. Kalau Tuhan sudah mendiamkan, matilah kita ini. Karena apa? Hancur sudah kehidupan kita. Orang tidak peduli, Tuhan tidak peduli, mati sudah kita ya. Maka aku petunjuk kepadanya. Di Endor, pergilah. Saul itu ke Endor ya. Sanggup memanggil arwah. Menyamarlah mengenakan pakaian lain dengan 2 orang. Ya, dia meminta arwah, yang datang itu arwahnya ini kan ditanya, panggil Samuel, ya. Siapa yang harus panggil? Dipanggil Samuel, ya. Dipanggil Samuel segala rupa dan segala macamnya. Samuel datang nih ceritanya ya. Bagaimana rupanya seorang tua muncul berselubungkan jubah, ya itu ciri-cirinya Samuel. Jadi penggambaran tentang Samuel Bapak Ibu itu adalah orang yang sudah tua pakai jubah, ya. Itu penggambaran tentang Samuel. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku? Nah, disinilah Saul mengetahui nasibnya bahwa Tuhan sudah tidak berkenan kepadanya. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ayat 18, dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek, itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Orang Israel bersama dengan kau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Besok engkau serta anak-anakmu sudah bersama-sama dengan aku. Ini menerangkan tentang kematian Yonatan dan juga Saul, gitu ya. Tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Ketika mendengar itu, rebahlah Saul memanjangkan tangan. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kitab Samuel ini juga mengajarkan kepada kita. Kalau Tuhan sudah mengatakan A, lakukanlah A. Jangan kita melakukan B. Karena apa? Saul disuruh Tuhan melakukan A, dia melakukan B. Jadinya ya seperti ini. Dan ketika Tuhan tidak mau ngomong, dipanggil Samuel, untungnya Samuel itu masih mau jadi nabi, walaupun dia sudah jadi arwah gitu ya. Di dalam bagian ini, apa yang dia katakan tentang Tuhan. Tuhan melakukan kepadamu. Nah, inilah karakter nabi yang asli. Dia mengatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan sampai akhir hayatnya pun dia masih mengatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika tidak mau membinasakan orang Amalek, ya sudah, Tuhan udah nggak mau lagi sama Saul. Udahlah, ganti aja orang lain. Dan ketika Tuhan sudah tidak berkenan kepada kita, ya sudah. Apa yang terjadi ya rebahlah kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak bisa lagi berjalan bersama dengan sosok yang mengendalikan kehidupan kita. Dan apa yang terjadi? Kalau nanti kita lihat di pasal-pasal selanjutnya, di 29, Daud dipulangkan. Ya, setelah Daud dipulangkan, apa yang terjadi? Terjadilah peperangan. Daud, ya, terjadi peperangan yang besar, gitu ya. Dan kalau nggak salah di 1 Samuel 31 ini menceritakan tentang kematian Saul. Setelah dari pasal 28 Saul mendengar tentang apa yang akan terjadi padanya. 1 Samuel 31 Daud dipulangkan, 1 Samuel 30, 1 Samuel 31 Daud mati. Saul mati. Habis. Dan kematiannya Saul kalau kita lihat sangat-sangat menyedihkan ya. Dia sudah hampir mati, anak-anaknya semua yang duluan sudah mati, akhirnya apa? Dia yang bilang, udahlah, saya mendingan mati saja. Ya, ketika dilihat orang-orang Israel, tentara telah melarikan diri, ya, Saul ini matinya menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya. Sebuah tindakan yang sangat-sangat bahaya lah begitu ya. Karena apa? Karena Saul begitu terpukul pasca peristiwa yang terjadi di 1 Samuel 28.
Dan juga Bapak Ibu ada satu fakta menarik yang terakhir, last but not least, gitu ya, tentang kitab 1 sampai 2 Samuel. Ada 2 lagi sih. Kalau kita membaca kitab 2 Samuel, maka itu kisahnya tentang Daud semua. Daud semua, keturunan Saul, bagaimana Daud mendapatkan kekuasaannya, dan apa yang dia perbuat selama memimpin Israel. Jadi itu udah kayak kitab Daud sebenarnya. Dan di 2 Samuel 23 itu ada satu masalah yang menarik. Dikatakan perkataan terakhir Daud. Tetapi kalau kita baca perkataan terakhir Daud, sebenarnya itu di 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan 12. Ahli tafsir, banyak ahli tafsir mengatakan 2 Samuel 23 ini ditemukan dengan kondisi yang kurang baik. Jadi beberapa hal itu harus direkonstruk atau direkonstruksi oleh editor. Sehingga yang pasti rekonstruksinya itu sudah melewati sidang-sidang para bapak gereja yang menentukan keasliannya ya Bapak Ibu, seperti kita belajar waktu di kanonisasi waktu awal, sesuai tidak, ada yang hidupi tidak ya, dan 3 standar itu. Nah, tapi rekonstruksinya ini memang kesannya jadi kayak perkataan terakhir Daud. Tapi sebenarnya perkataan terakhir Daud, pesan-pesannya itu kepada Salomo lebih tepatnya di 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 6. Inilah beberapa hal yang bisa saya bagikan tentang kitab 1 sampai dengan 2 Samuel. Barangkali Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian ada yang mau bertanya, dipersilakan. Atau mau menambahkan, boleh banget. Silakan Bapak Ibu. Gak ada? Oke, kalau tidak ada, mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita bisa semakin tahu ya Bapak Ibu bahwa kitab Samuel ini kenapa ditempatkan di setelah kitab Hakim-Hakim dan sebelum kitab Raja-Raja, karena memang kitab 1 sampai 2 Samuel ini jadi kitab yang mengantara, kitab transisi antara Israel yang tadinya dipimpin hakim menjadi Israel yang menjadi sebuah kerajaan, baik kerajaan yang dipimpin masih Israel United gitu ya, utara dan selatan masih nyatu, atau yang setelah berpisahnya. Dan juga dalam kitab ini kita bisa melihat bagaimana makna teologis yang sangat-sangat dalam atas kehidupan kita. Bahwa bukan kita yang memiliki hidup ini, tapi Tuhan. Kalau Tuhan mau mengkudeta kehidupan kita hari ini, jam ini, detik ini, menit ini, ya bisa-bisa saja. Apapun yang kita miliki pada saat ini, mau berapapun deposito kita atau apapun yang karya baik apapun yang kita punya akan hilang sirna begitu saja seperti yang terjadi dalam kehidupan Ayub di awalnya. Karena Tuhanlah yang berkuasa, bukan kita yang berkuasa. Dan juga di dalam kitab Samuel kita bisa melihat bagaimana perlunya, pentingnya kita memiliki generasi penerus yang baik gitu ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan generasi penerus kita seperti yang terjadi dalam kehidupan dalam kehidupan Eli maupun kehidupan Samuel sendiri, di mana orang tidak percaya sama anak-anaknya. Harus kita perhatikan keluarga kita, harus kita perhatikan sanak saudara kita, bahkan diri kita sendiri agar kita boleh menjadi para hamba Tuhan yang setia dan hidup berkualitas. Kiranya apa yang kita paparkan ini apa yang saya paparkan tadi boleh menjadi berkat bagi kita semua dan semakin memperdalam dan memperluas pengetahuan kita tentang kitab Samuel. Amin. Kita akan melanjutkan ke doa syafaat Bapak Ibu. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Nah, sudah saya daftarkan di sini. Juga kita doakan untuk beberapa yang sakit juga, seperti Bapak Sundaryanto yang sedang sakit, Maria, dan juga Irin dalam pemulihan, lalu juga untuk keamanan dalam situasi menjelang Pilpres ini yang sudah semakin panas, Bapak Ibu. Kita doakan agar setiap orang bisa menghargai masing-masing pilihan politiknya, dan marilah kita doakan juga agar tidak ada orang yang menjadi golongan putih begitu ya, atau yang tidak berani bersuara, melainkan banyak orang yang berani untuk menyuarakan pilihannya, walaupun dalam cara yang baik, yang saling menghargai sesama. Adakah pokok-pokok doa tambahan? Dipersilakan Bapak Ibu. Bapak Sudaryanto, Pak. Iya, tadi saya sudah bilang tadi Bu di awal. Oke.
Ya, makasih Bu, sudah diingatkan lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Putranya Pak Aris, Pak. Pak siapa? Sorry? Aris, pemusik. Aris. Oh, Aries. Ya, Garen. Garen. Bu Kristiawati. Bukan Aries. Saya langsung mikir Aris teh saha gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh memperdalam kitab Samuel, di mana ini menjadi sebuah kitab yang menunjukkan kepada kami kuasa-Mu yang begitu besar ya Tuhan atas umat-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami dan semakin menata kehidupan kami ke depan. Pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk gereja kami GKI Cicurug dengan segala kegiatannya. Untuk tanggal 20 nanti ada persiapan guru sekolah minggu secara online. Juga untuk proses pembekalan penatua yang berlangsung. Juga kami berdoa untuk perjalanan majelis jemaat tanggal 21 yang akan datang. Dan juga kegiatan-kegiatan gereja yang lainnya. Persiapan menjelang Paskah ya Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Juga kondisi bangsa dan negara kami di tengah situasi menjelang pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan legislatif lainnya juga ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memperdamaikan segala sesuatunya, Engkau yang juga boleh memakai agar berjalan dengan baik, dan setiap konflik yang terjadi kiranya boleh diredam, dan setiap orang boleh menghargai pilihan politik rekan-rekannya yang mungkin berbeda dari mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kedamaian, dan Engkau juga yang memakai kami, agar tidak menambah kekisruhan politik yang terjadi, melainkan menjadi pembawa damai lewat segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami pada saat ini juga berdoa, mengingat rekan-rekan kami, para aktivis ya Tuhan di GKI Cicurug ini, berkati Tuhan agar setiap mereka, aktivis kami, para anggota majelis jemaat, para karyawan, juga para pengurus badan pelayanan jemaat bersama dengan para anggotanya, boleh Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan jaga setiap mereka dan berikan semangat. Biarlah ya Tuhan, gereja kami juga boleh semakin terisi dengan para aktivis yang semakin menambah kekuatan kami untuk melayani jemaat-Mu ya Tuhan di Cicurug ini yang semakin luas dan semakin beragam. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan, untuk Bapak Willy Hartono, Ibu Hapna Buru-Brutu, Mama Lena, Mama Edin, Ibu Tina, Ibu Yuliawati, Bapak Darlan Siombing, Ibu Wahyuni Christine Saragi, Ibu Sumarti, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Marlina, Ibu Puji Lestari, Bapak Verton Adrian Resnawan, Bapak Julianto Simani Huruk, Ibu Irin Gilia Yuana, Saudari Maria, juga Ananda Garen ya Tuhan, dalam perawatan dan pemulihan, bersama juga dengan Bapak Sudaryanto, juga dalam perawatan. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan sertai, dan biarlah Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka, keluarga yang mendampingi juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, serta Engkau mencukupkan segala kebutuhannya. Kami pun menyerahkan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan, jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 427, yaitu Ku Suka Menuturkan. KJ 427, Ku Suka Menuturkan. Yesus dan cinta
selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya, dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Baik Bapak Ibu, sersan kita selesai. Barangkali ada pengumuman dari Bapak Ibu, mungkin dari Komisi Dewasa ada pengumuman, silakan. Ada, lansia ada pengumuman. Silakan Pak De. Persekutuan lansia, Pak. Oh ya, pengumuman ya. Ya. Jadi jangan lupa ya Bapak Ibu. Lansia tanggal 24 jam 10 ya Pak De, benar ya? Ya. Ya, jam 10 ya. Ya, terima kasih Pak De. Ya, sama-sama. Asam mungkin dari Komisi Dewasa nanti diingatkan. Oh Kebetulan iya, gimana Bu? David lagi di kamar mandi. Paling tanggal 25 ada kegiatan kebaktian cuci suci di Jainal Jati. Tanggal 25 hari Kamis. 25 hari Kamis. Jam berapa Bu? Paling jam 5 Pak. Jam 5. Baik, terima kasih Bu Marcel. Kasih ya Pak, mewakili Jadi Bapak. Bapak Ibu, 24 itu Persekutuan Lansia jam 10 di ruang root itu yang di sebelah, dan juga 25 ada Persekutuan Cuci Suci jam 5 sore di Jainal Jase. Oke, terus juga jangan lupa Bapak Ibu, untuk rekan-rekan guru sekolah minggu tanggal 20 ada persiapan jam 19 sore 19.00 atau jam 7 malam. Ya. Dan ada pengumuman lagi tambahan Bapak Ibu? Persiapan untuk bulan Februari ya Pak, bahannya. Ya, betul. Betul, Ci. Persiapan Februari minggu pertama dan kedua, tanggal 4 dan 11 bahannya. Ada lagi, Bapak Ibu? Tambahan untuk Cici Suci itu pertemuannya adalah cross kado 50.000. Tambahan, Pak. Oh ya, makasih Bu Kore. Yuk. Cross kado 20.000. Ya, nanti saya cari berapa. 50.000. Kan 50. Bukan 20.000, 50.000 Pak. 50.000 ya ampun. Aduh, 50.000 ini apa ini ada? Pasam udah garuk kepala itu Pak Sam. Garuk kepala saya langsung 50.000. Ya nanti saya kasih buku BPK penabur aja lah. 50.000. Saya pikir 20.000 kok. 20.000 saya sudah memikirkan yang paling mudah gitu ya. Bolpen kita beli 2 kardus selesai masalah. 50.000 5 kardus ini bolpen. Terpasang dapat make up. Make up lagi Pak. Aduh, make up. Saya kasih tepung terigu aja lah ya. Oke, terima kasih Bu Korin. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Juga untuk yang katekisasi seperti biasa tanggal 20 jam 4 sore, kelas PAK yang kelas 10 itu jam 2 siang, kelas PAK yang kelas 11 atau kelas 2 SMA itu jam 3 sore ya. Untuk yang kelas 12 sudah off karena
sudah selesai semesternya ya. Kelas 12 itu cuma 5 semester ternyata. Ya. Jadi yang kelas 3 SMA sudah selesai persiapan untuk ujian praktek gitu ya. Nah, untuk kelas 1 kelas 10 itu jam 2 seperti biasa, yang kelas 11 itu jam 3 sore, jangan ada yang terlambat lagi ya. Katekisasi jangan lupa jam 4 sore. Itu saja. Kalau sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, terima kasih atas partisipasi semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, izin keluar. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu. Izin keluar. Bye-bye. Makasih.